Selamat pagi para peserta webinar pada pagi hari ini. Salam sehat dan salam semangat tentu saja buat kita semuanya. Pertama sekali terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sekalian. Dan tentunya juga dalam forum ini terima kasih juga kepada Veda Praxis ya, Veda Meet Praxis. Satu komitmen di mana itu inline sekali dengan saya dan teman-teman di PEI. Bahwa pengetahuan itu tentunya perlu dipertemukan dengan penerapan maupun prakteknya. Pada sesi ini sedikit lebih pada satu aspek sharing saja Bapak Ibu sekalian, bahwa bagaimana peningkatan GRC melalui Quality Management System terintegrasi itu bisa diterapkan pada aspek-aspek bisnis. Saya tadi sangat sependapat bahwa ekosistem yang sehat dan aman itu perlu sekali diterapkan di dalam aspek implementasinya. Telah hadir bersama saya orang yang bertanggung jawab di PEI, ada Kepala Divisi Risk Management, kemudian Kepala Divisi Legal and Corporate Communication, serta paling ujung adalah Internal Audit. Bapak Ibu sekalian, sedikit sharing saja bahwa tadi pengetahuan kemudian diterapkan dalam satu praktek. Tentang hal ini, pada kesempatan ini dalam waktu yang sangat singkat, saya akan mencoba sharing mengenai latar belakang pendanaan efek Indonesia, kemudian juga lembaga pendanaan efek di negara tetangga yang diperlukan di beberapa negara sekitar Indonesia, kemudian juga milestone lembaga pendanaan efek Indonesia itu sendiri, layanan PEI, dan kemudian kinerja PEI yang terkini, penerapan GRC sendiri di PEI, ISO 9001 di PEI, serta timetable ISO 9001 di PEI. Bapak sekalian, mengawali hal ini ada dalam satu slide yang bisa saya sharingkan tentang latar belakang pendirian PEI yang dalam kaitan ini nanti akan secara keseluruhan ada sekilas tentang PEI, produk pendanaan transaksi efek PEI serta perkembangan bisnis di PEI. Terlihat bahwa dalam aspek GRC, saya sangat sependapat dengan aspek-aspek satu komitmen dan konsistensi untuk menciptakan satu sistem di mana saya sebagai sopir di PEI juga menerapkan never ending learning ya, bahwa belajar itu tiada henti untuk kita bisa terapkan dalam aspek bisnis khususnya, termasuk misalnya faktor integritas, kemudian juga kompetensi dan lain-lain. Nah, sebagai sopir di PEI, saya berkomitmen dengan teman-teman, janganlah bekerja bersama, artinya janganlah bekerja untuk saya, tapi bekerjalah bersama saya. Ini menjadi patokan atau menjadi ritme di mana kita bisa saling bersama-sama untuk menjaga. Nah, dalam konteks GRC, Governance Risk and Compliance tadi, plan do check action itu menjadi pegangan buat kami semuanya dalam aspek-aspek untuk mengimplementasikan bisnis agar sustainability-nya itu juga terjaga, kesehatannya terjaga maupun pastinya secara aman. Ibu Bapak sekalian, bahwa pendanaan efek Indonesia mungkin hal yang baru didengar di dalam webinar ini. Saya menggarisbawahi bahwa PEI bukan pinjol ya. Dalam kaitan di sini memang menjadi lembaga penunjang pasar modal di Indonesia, dan PEI ini adalah lembaga satu-satunya di Indonesia untuk memberikan suatu pendanaan efek di Indonesia. Keberadaan PEI sebetulnya embrionya sudah dimulai dari sejak tahun 2014. Dalam proses itu baru tahun 2019 mendapatkan izin operasional, dan kalau bayi lahir untuk bisa kemudian hadir di dunia, secara operasional 2019 PEI baru kemudian lahir, dan kemudian saat sekarang ini di tahun 2024 baru berusia 5 tahun ya, belajar jalan. Tentu saja undefinitely time akan menyongsong masa depan yang harus lebih baik, dan lebih baik. Nah, untuk kaitan hal ini tentu saja juga saya bersama tim menyadari perlunya fondasi yang baik
untuk menyongsong masa depan itu salah satunya adalah penerapan GRC, Government Risk and Compliance. Itu kami tekankan bahwa ini senantiasa harus terjaga. Sekali lagi bahwa komitmen itu ada dan konsistensi itu harus diterapkan. Setelah ada satu penerapan di dalam tersebut, itu mendasari dari latar belakang pendirian PEI sendiri. Kita mengetahui bahwa Lembaga Pendanaan Efek Indonesia ini adalah dimiliki oleh self-regulatory organization. Ada 3 self-regulatory organization di Indonesia ini, ada Bursa Efek Indonesia, Clearing Penjaminan Efek Indonesia, dan Custodian Sentral Efek Indonesia. Nanti di dalam slide berikutnya, mengapa menjadi satu tertarik mengenai pendanaan efek Indonesia ini dalam pendiriannya hanya dimiliki oleh 3 SRO, bahkan dilirik juga oleh mitra asing. Dalam hal ini adalah Japan Securities Finance yang sudah masuk menjadi pemegang saham di PEI. Latar belakang dalam pendiriannya tersebut secara singkat bisa saya sampaikan bahwa sebetulnya terdapat keterbatasan fasilitas pendanaan yang ada di dalam aspek transaksi di pasar modal dalam latar belakang pada saat embrio ini muncul. Nah, untuk itu tentunya diperlukan PEI guna menopang perusahaan efek dari hal lain yang bisa diperoleh pendanaannya dari sektor perbankan maupun dari sektor lainnya untuk melakukan pembiayaan transaksi efek. Yang berikutnya juga memang sebelum PEI ini berdiri, ya tidak ada pendanaan efek Indonesia di kala itu, dan ketika hadir beroperasi tahun 2019 ini sebagai lembaga pendanaan efek di Indonesia satu-satunya, maka lembaga ini merupakan khusus yang bisa memberikan satu fasilitas, memfasilitasi pendanaan transaksi efek di pasar modal Indonesia. Dan sebagai pendorong atau pertimbangan di mana perlu dilakukan pendirian LPE ini sendiri, Lembaga Pendanaan Efek ini sendiri, adalah diperlukan tersedianya lembaga pendanaan efek di pasar modal, di mana di beberapa negara di dunia sudah terbukti pula itu bisa meningkatkan likuiditas dan efisiensi pasar modal Indonesia. Dalam slide berikutnya saya bisa tampilkan contoh di beberapa negara tetangga kita yang sudah terdapat lembaga pendanaan efek Indonesia ini sendiri. Di Jepang, di Korea Selatan, di Taiwan, di Thailand maupun di China. Ya, mereka sudah ada lebih duluan. Kalau lihat yang paling eksistensinya paling lebih dulu, bahkan Japan Securities Finance itu didirikan sudah di tahun 1927. Wow, udah lama sekali ya Bapak Ibu sekalian. Dan tentu saja beroperasi penuhnya juga persiapannya dari tahun 27 ke 1950 memerlukan waktu. Dan di kita di Indonesia, embrio 2014, 2019 ada izin operasional dan sudah eksis sampai dengan sekarang. Ketika berdiri, tentu saja organ-organ yang harus dipersiapkan itu akan perlu diterapkan. Di antaranya adalah kami mengakomodir adanya perlunya GRC ini meskipun dimulai dari awal dari ISO 9001 lebih dulu. Nah, nanti kemudian perlu tentu saja juga beraspek pada tadi bahwa ekosistem bisnis ini harus sehat dan aman. Pastinya juga secara internal perlunya 37.001 maupun 27.001 itu menjadi katakan menjadi satu komitmen yang konsisten mencoba untuk kami terapkan pula di lembaga ini. Contoh lain Korea Selatan dan Taiwan, Thailand dan China itu sudah hadir lebih dulu. Ini adalah sesuatu di mana menjadi benchmark tentang lembaga pendanaan efek ini sendiri atau dalam kaitan di sini adalah PEI. Ibu Bapak sekalian, terkait dengan milestone lembaga pendanaan efek di Indonesia, saya bisa share bahwa dari 2016 itu sendiri PT PEI itu didirikan. Artinya dari 2014 embrio persiapan, 2016 kemudian signing terhadap anggaran dasar. Kami memiliki modal dasar
1 triliun dan kemudian modal di store ketika itu 250 miliar dan saat ini sudah kami mendapatkan peningkatan setoran dari pemegang saham saat sekarang ini ada 550 miliar dan diantaranya adalah selain SRO yaitu lembaga pendanaan efek Jepang atau Japan Securities Financing dan ini adalah milestone yang mungkin menjadi sejarah bagi pendirian di PEI, seperti halnya setelah 2016 ada penandatanganan anggaran dasar, kemudian 2018 juga diterbitkan melalui POJK dalam kaitan ini peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mendukung operasional PEI, termasuk juga kemudian beroperasi di 2019, di 2020 ketertarikan LPE asing tadi dari Jepang untuk menjadi pemegang saham di PEI mulai eksis di tanggal 7 Agustus 2020. Kemudian juga tahun 2021 terbit lagi peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang sangat mendukung juga keberadaan PEI secara operasional dan melalui POJK tersebut OJK mengizinkan PEI untuk memberikan fasilitas pendanaan transaksi repo dan pinjam-meminjam efek. Terkait dengan hal ini 2022 kami juga mengimplementasikan tentang klaster anggota bursa margin yang dapat didanai oleh lembaga pendanaan efek. Last but not least di tahun 2023 yang lalu ada milestone bahwa PEI adalah menjadi partisipan pinjam-meminjam efek bilateral di Clearing Penjaminan Efek Indonesia. Dan tentunya PEI telah menjalankan pendanaan transaksi repo dengan efek jaminan berupa surat utang atau bond. Milestone berikutnya di tahun 2024 dan seterusnya itu pasti akan secara intens berjalan dan di tahun 2024 ini tentu saja dalam kaitan dengan GRC kami dengan komitmen yang konsisten perlu adanya satu plan check do action tadi, kami memperoleh sertifikasi ISO 9001. Ya. Berikutnya adalah layanan pendanaan yang ada di PEI. Secara singkat bisa saya sharingkan kepada Bapak Ibu sekalian dalam kaitan dengan peserta webinar ini, bahwa ini adalah main business yang dijalankan oleh PEI. Tadi kami memberikan satu pendanaan seperti apa, yaitu pendanaan dalam konteks transaksi margin dan short selling, kemudian juga pendanaan transaksi repo atau repurchase agreement, kemudian juga pinjam-meminjam efek, serta yang saat sekarang ini sedang kami proses adalah initial public offering financing. Keempat main business ini kami kerjakan dan tentunya komitmen di PEI, saya sebagai sopir sekali lagi bersama teman-teman di PEI memiliki komitmen sistem lah yang akan berjalan, tidak bergantung kepada orang, tapi sistem bagaimana risk management itu nanti bisa diterapkan, termasuk juga perlindungan di aspek legal maupun controlling di aspek internal audit. Sekilas bagaimana pendanaan transaksi margin dan short selling ini berjalan, bagaimana repo itu berjalan, pinjam-meminjam efek itu berjalan, maupun IPO financing yang saat sekarang ini sedang kami usulkan ke OJK untuk mendapatkan persetujuan. Kami pasti prosesnya dalam hal ini kami hubungkan dengan quality management yang kami lakukan, ya, dengan manajemen mutu dan controlling tadi bahwa saya sebutkan dengan sertifikasi ISO yang sudah ada itu menjadi bagian dari proses kerja yang ada di PEI. Bagaimana kinerja PEI dari sejak operasional tahun 2019 sampai 2023 ini juga menjadi satu bagian dari milestone kami, bahwa main business apapun yang didirikan dalam konteks kita sebagai suatu perusahaan pasti didirikan dengan
dengan tanpa batas waktu ya, artinya seumur hidup dan sepanjang masa. Nah, memang perlu juga ada satu alat kontrol bagaimana kinerja yang bisa dipotret sebagai satu KPI, dan itu bagaimana bisa nantinya akan mendapatkan suatu pertumbuhan dan seterusnya. Ini sedikit latar belakang atau sedikit data mengenai kinerja BEI 2019-2023, bahwa pendanaannya terhadap transaksi margin, terhadap pendanaan transaksi repo telah berjalan, dan kami sedang godok juga mengenai jumlah partisipan yang saat sekarang tahun 2023 ada 19 anggota bursa, sudah terdapat peningkatan 2 anggota bursa lagi, sehingga in total saat sekarang ini ada 21 anggota bursa. Tidak muluk-muluk, kami memiliki katakan memiliki satu target anggota bursa yang tentu saja mendapatkan izin sebagai anggota bursa yang dapat melakukan transaksi margin, itulah yang tentu saja perlu menjadi anggota kami atau partisipan di BEI. Nah, jumlah counterparty dari repo yang ada saat sekarang ini ada 8 pihak. Kalau dari ukuran value dari total penyaluran dana di tahun 2023 kurang lebih ada sekitar 1,22 triliun. Tahun 2024 ini tentu saja menjadi target yang harus ada growth, tahun depan ada growth dan seterusnya. Pinjam-meminjam efek juga telah berjalan pula dengan sinergi yang saling dibutuhkan antar stakeholder, dan sekali lagi ini kami di BEI mempunyai alat kontrol dengan GRC yang mencoba kami terapkan dengan secara baik. Bagaimana penerapan prinsip GRC di BEI? Kami memiliki 3 line of defense dalam hal ini ya. Yang first line of defense yang kami bisa sampaikan dalam sharing dalam webinar ini, bahwa top management pasti kami harus membuat suatu penetapan strategik perusahaan, dan ya berawal dari tahap awal kami harus mendapatkan sertifikasi ISO 9001-2015, dan di bulan Juli yang lalu kami telah memperoleh hal ini. Untuk first line defense-nya, bahwa SOP dan kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan itu senantiasa kami jaga, kami dokumentasikan. Penggunaan sistem IFAS dalam pelaksanaan analis approval dan proses bisnis utama juga kami terapkan. Second line of defense adalah quality assurance, pelaporan assurance yang secara berkala kami lakukan kepada SRO, pemegang saham maupun OJK, kami laksanakan. Monitoring perencanaan dan pelaksanaan rencana kerja perusahaan kami maintain. Review atas GCG Index juga kami dokumentasikan. Pengelolaan risiko perusahaan kami identifikasikan, dan mitigasi serta monitoringnya risiko secara periodik. Nah, untuk deadline defense-nya, bahwa pemeriksaan internal secara berkala dan berkesinambungan oleh internal audit juga kami selenggarakan. Dan internal audit kami anggap bahwa itu merupakan counterpart utama terkait pemeriksaan eksternal yang dilakukan oleh OJK, Kantor Akuntan Publik maupun SRO. Ini adalah komitmen, dan sekali lagi harus kami selenggarakan secara konsisten, sehingga quality management system itu dapat meningkatkan kualitas kerja BEI untuk mendukung pelaksanaan GRC melalui sertifikasi ISO dimaksud. Ya. Pada slide berikutnya bisa saya sampaikan mengenai prinsip quality management system yang menjadi dasar juga terhadap penerapan hal ini. Tadi Pak MM sudah menyebutkan bahwa ini kami terapkan di dalamnya leadership dari top management bersama-sama, tentu saja bersama tim ya, untuk bisa saling bersinergi. Employee involvement, atau tentu saja dalam hal ini juga kaitannya dengan kebersamaan dengan karyawan harus jelas. Proses orientation, orientasi prosesnya, semua proses harus dirancang agar efisien. Patokan-patokannya di ISO 9001 itu sudah sangat jelas, dan tidak akan sangat bergantung kepada orang lagi. Kita bisa bersama-sama menjaga ekosistem dimaksud. Guidance jelas,
continuous enhancement atau improvement itu kami perlukan, dan decision making based on facts secara transparan, market integrity, market conduct dan lain-lain itu menjadi bagian dari proses dimaksud, maupun tentu saja dalam hal ini hubungan dengan pihak lain atau stakeholder dan customer orientation itu menjadi bagian dari hal yang ada. Last but not least, sesuai dengan waktu yang ada dalam sharing yang harus saya sampaikan untuk Ibu Bapak sekalian dalam kepesertaan webinar kali ini, bahwa PEI timetable ketika ingin mendapatkan satu ISO 9001-2015. Kalau komitmen itu ada, bersama-sama tentu saja akan bisa mengalir kita berlayar di samudera yang semestinya ada gelombang besar, tapi ini bisa dengan cukup tenang, bisa lancar, itu bisa terlaksana. Ya, dalam proses yang ada di PEI, pada saat timetable sertifikasi ISO 9001-2015 tersebut, kami bisa memperoleh dengan speed up, kalau dihitung dengan measurement waktu, itu tidak lebih dari 7 bulan. Ya, total waktu yang dibutuhkan mulai dari persiapan hingga sertifikasi ISO 9001-2015 oleh Badan Sertifikasi Lloyd Register Quality Assurance itu ada maksimum 7 bulan kami sudah memperoleh ini, dan tentu saja dengan komitmen dan konsistensi yang ada di PEI pada saat memperoleh sertifikasi ISO ini, menjadi hasil bersama di kami bahwa kami dengan komitmen tadi zero finding ini, kami menjadi komitmen justru nanti tahun depan nanti ada tentu saja surveillance yang ada, inilah yang harus dipertahankan untuk bisa secara terus menerus ada enhancement atau tentu saja yang dalam hal ini satu hal yang harus diperbaiki secara terus-menerus. Memperbaiki hal yang baik, yang sudah baik, itu memang lebih susah ya daripada untuk mencapai yang lebih baik pastinya. Ruang lingkup sertifikasi ISO di PEI untuk 9001-2015 ini telah mencakup dari seluruh proses bisnis perusahaan, dan secara timetable-nya bisa kami rinci sedikit bahwa dimulai dari 20 Desember 2023 yang lalu, kami kick off dan itu menjadi komitmen bersama. Di situ ada organ perseroan, Board of Commissioner, Board of Director, termasuk juga ada komite audit, dan pasti tentu saja juga dengan teman-teman employees atau karyawan. Kemudian juga ada milestone di 16 Januari 2024 dan 6 Maret 2024 ini secara internal juga terdapat pelatihan terkait dengan pemahaman ISO 9001-2015, 24 April 2024 Quality Assurance Audit bersama vendor ISO, kemudian 17 Mei 2024 Stage 1 ISO Assessment, kemudian 19 Juni 2024 Stage 2 ISO Assessment, dan pada tanggal 2 Juli 2024 PEI telah memperoleh sertifikasi ISO 9001-2015. Kami menyadari bahwa dengan penerapan GRC yang baik, ini juga mempunyai satu nilai tentu saja bagi bisnis, bagi lembaga, bagi institusi, dan pastinya akan itu menjadi bagian dari sopir dan teman-teman. Ya, itu sedikit sharing yang kami memiliki komitmen. Sekali lagi juga terima kasih kepada Veda Fraksi yang juga senantiasa itu bagian dari learning kami yang never ending untuk bisa menerapkan GRC saya bersama teman-teman di PEI. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan.